Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan Titi Srimau dari negara Kamboja. Bagaimana kisah kehidupan Titi Srimau? Simak video ini hingga akhir hanya di Sisi Gelap. Kehidupan yang dijalani oleh Titi cukup menyedihkan dan jauh dari kasih sayang sejak kepergian orang tuanya dalam kecelakaan pada tahun 2005. Pada saat itu, Titi dititipkan pada bibi dan paman yang keduanya bekerja sebagai guru. Saat itu, Titi masih berusia 9 tahun. Sayangnya, kenyataan pahit kembali terjadi 3 tahun setelahnya ketika adik kandung Titi meninggal karena sakit demam berdarah. Titi merasa sangat terpukul dengan semua ini. Namun, dia masih beruntung karena bibi dan paman yang bernama Cingi dan Cenda bisa menerima dan membiayai semua kebutuhan Titi. Bahkan, dalam pendidikan, sepupu-sepupu Titi juga baik dan telah menganggapnya sebagai adik kandung, memberi rasa nyaman pada gadis itu. Pada tahun 2012, saat Titi berusia 16 tahun, dia membuat pengakuan yang cukup mencengangkan bagi keluarganya. Dia mengungkapkan bahwa selama setahun terakhir, dia telah mengalami pelecehan oleh paman Cenda 5 kali saat malam di kamar tidurnya. Tentu saja, semua orang kaget dan bingung tentang apa yang harus dilakukan, terutama bibi Cingi yang merupakan kakak dari ibu Titi. Dia merasa kasihan pada Titi, namun tidak ingin suaminya dilaporkan ke polisi karena khawatir akan masuk penjara. Oleh karena itu, mereka mencoba mencari jalan damai agar tidak terjadi kegaduhan. Titi pun dipindahkan ke kosan putri tertua bibinya dan mereka berusaha untuk tetap merahasiakan agar paman Cenda tidak ditangkap. Bahkan setelah Titi lulus SMA pada tahun 2016, permintaannya untuk melanjutkan kuliah di kampus putih jurusan sastra untuk ilmu keperawatan pun dituruti. Meskipun biaya kuliah tersebut mahal, bibi Cingi sangat ingin ponakannya sukses dalam bidang tersebut. Namun, paman Cenda yang memiliki sifat yang tidak pantas dan tidak bisa mengendalikan dirinya, ternyata tidak kapok dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia merasa bahwa istri dan anak-anaknya telah memaafkan perbuatannya di masa lalu. Titi, yang menjadi korban, tidak mengomel kepada siapapun tentang peristiwa tersebut. Pada pertengahan tahun 2016, saat paman Cenda akan mampir ke rumah mereka, dia mencoba menggoda dan melakukan pelecehan lagi. Kali ini, Titi sudah menjadi pribadi yang lebih dewasa dan berani. Dia melawan dan melaporkan langsung perbuatan Cenda pada polisi. Dengan cepat, polisi berhasil menangkap pria berusia 64 tahun tersebut dan dia menjalani persidangan. Dukungan dari teman-teman kuliah dan sebuah LSM yang memperjuangkan hak-hak perempuan berhasil mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Cenda di masa lalu. Hal ini membuat lelaki itu ditangkap dan menerima hukuman. Namun, tidak sampai sebulan kemudian, Cenda dibebaskan setelah membayar jaminan. Akibatnya, Titi menjauh dari keluarga bibinya. Dia dimusuhi dan diblokir total, bahkan hubungan mereka terputus. Ini membuat Titi harus cuti dari kampusnya saat dia berada di semester 4 untuk mencari dana guna melanjutkan pendidikannya. Karena bibinya tidak mau lagi membayarkan uang kuliahnya, Titi menjadi pelayan bar sambil sesekali menemani orang-orang tua yang kesepian. Yang terpenting, niatnya hanya satu, yaitu mendapatkan uang untuk melanjutkan kuliah dan setelahnya bertobat. Dengan bekerja keras mengumpulkan uang demi melanjutkan kuliah, pada awal April tahun 2021 setelah pandemi, Titi berhasil melanjutkan pendidikan keperawatan di kampus putih jurusan sastra lagi.
Dia fokus pada segala hal yang berhubungan dengan akademik. Dia mencoba mengajukan beasiswa dan tunjangan yang dapat menopang dan membantu menyelesaikan kuliah dengan lancar. Namun, tidak mudah bagi Titi karena dia mulai hidup dengan kecukupan dengan penghasilan yang agak mencurigakan. Titi, seorang perempuan muda yang bermukim di Kampung Buffet, Provinsi Phaeng, telah menjadi bahan pembicaraan sejak dia melakukan magang di Rumah Sakit Cipu sejak Mei tahun 2021. Beberapa orang berpendapat bahwa dia menjalani hidup dengan menjadi simpanan pria kaya, sementara yang lain berpikir dia bekerja sambilan sebagai apoteker. Namun, Titi tidak pernah memedulikan omongan orang lain. Titi tinggal di rumah kos yang sebelumnya digunakan sebagai posyandu. Meski lokasinya terpencil dan berada di daerah perkampungan, Titi adalah tipe perempuan yang berani dan tidak pernah mengeluh. Dia tidak terganggu oleh nyamuk atau serangga apapun yang masuk ke kamarnya. Bahkan, ketika dia harus bekerja malam, dia memilih untuk tidur di rumah sakit daripada pulang ke rumahnya. Di tempat ini, Titi bertemu dengan Pala Komhots, seorang pria lokal berusia 24 tahun dengan pekerjaan yang tidak menentu. Dia bisa bekerja sebagai kenek truk, pekerja perkebunan, atau bahkan pekerja kasar. Pala tinggal tidak jauh dari Cipu dan mulai mendekati Titi, yang senang memiliki teman asli dari daerah tersebut. Namun, hubungan mereka menjadi rumit ketika Pala mulai menunjukkan minat yang lebih dari sekadar pertemanan. Meski Titi menolak ajakan Pala untuk berpacaran, Pala tetap mencoba mendekatinya dengan memberinya uang sebesar 500.000 rial atau sekitar 1,8 juta rupiah. Titi menerima uang tersebut dan setuju untuk melayani Pala, yang cukup terkejut dengan keputusan Titi. Keberadaan Titi di kampung tersebut menjadi misteri bagi banyak orang. Dia jarang bergaul dengan penduduk setempat dan hampir tidak pernah keluar rumah. Kecantikannya membuat banyak pria, mulai dari yang tua hingga yang muda, terpesona. Goyangan pinggulnya dan kibasan rambutnya membuat pria-pria di kampung tersebut rela menghabiskan uang mereka untuk membuatnya bahagia. Namun, ada seorang pemuda lain bernama Somol Nasaing, berusia 23 tahun dan bekerja sebagai petugas keamanan di Bank Pembangunan Desa, yang mulai tertarik pada Titi. Somol, yang merasa takut untuk mendekati Titi, meminta saran dari Pala, yang dulu dekat dengan Titi. Pala menertawakan Somol dan berbagi pengalaman dengan Titi, menyarankan Somol untuk mencari perempuan lain jika dia tidak memiliki uang, karena Titi adalah perempuan yang mahal. Somol bingung dan berpikir keras sampai akhirnya Pala memberinya nomor handphone Titi. Somol mencoba menghubungi Titi, tetapi pesannya tidak pernah dibalas. Akhirnya, dia memutuskan untuk menunggu Titi di depan rumah sakit pada pukul 10 malam dan berhasil berkenalan dengannya. Titi, yang ramah, senang memiliki teman baru seperti Somol. Namun, rumor mulai beredar di kampung tentang hubungan antara Somol dan Titi. Beberapa orang berpikir mereka berpacaran, sementara yang lain berpikir mereka sudah menikah tetapi belum mau mengumumkannya. Ada juga yang mencurigai bahwa Somol sering mengajak teman-temannya, yang juga petugas keamanan, ke rumah Titi. Bahkan ada yang berpikir bahwa mereka mungkin membentuk sekte atau kultus rahasia. Pada malam Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021, seorang tetangga mendekati rumah Titi menjelang pukul 2 pagi karena mendengar suara-suara aneh. Dia yakin bahwa suara tersebut berasal dari makhluk supranatural, dan rumor mulai menyebar bahwa Titi mungkin bukan manusia biasa, tetapi jelmaan makhluk tersebut dan Somol dan teman-temannya adalah pengikut yang melakukan ritual penyembahan. Warga kampung percaya dengan rumor tersebut dan memanggil kepala dusun untuk berbicara langsung dengan Somol.
Mereka melarangnya untuk mengajak pemuda lain ke rumah Titi dan bahkan melakukan penggeledahan di rumah Titi pada tanggal 12 Juli. Tetapi tidak menemukan bukti apapun yang berkaitan dengan hal-hal supranatural. Kepala dusun kemudian menenangkan warga dan mengatakan bahwa siapapun yang tidak puas bisa memeriksa rumah Titi sendiri. Darina Longpiset, seorang wanita di kampung, mulai mencurigai suaminya, AF, yang sering pergi bersama Somol dan menghabiskan malam di rumah Titi. Dia menjadi semakin curiga ketika menemukan bahwa suaminya telah mengambil sejumlah uang dari tabungan mereka tanpa alasan yang jelas. Setelah memeriksa ponsel suaminya, dia menemukan percakapan tentang patungan untuk suster Titi. Darina memutuskan untuk mengunjungi rumah Titi dan mengajak warga untuk membuka paksa rumah tersebut. Mereka menemukan Titi bersama 4 pria lain, termasuk Somol dan AF, sedang bersenang-senang. Warga marah dan beberapa bahkan mencoba menenggelamkan Titi di sungai, tetapi mereka dihalangi oleh warga lain. Namun, Darina tidak bisa menahan amarahnya dan menyerang suaminya dengan pisau. AF meninggal karena luka-lukanya dan kasus tersebut kemudian diselidiki oleh polisi. Selama interogasi, Titi kebanyakan diam dan diwakili oleh pengacaranya, Sofan Leheng. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Darina terhadap suaminya berada di luar pengetahuannya. Dia mengakui bahwa dia telah melakukan perbuatan tercela di rumahnya, tetapi dia mengatakan bahwa dia mematok harga yang tinggi untuk setiap pertemuan dan bahwa ini adalah kesepakatan antara dirinya, Somol, AF, dan beberapa teman lain. Dia mengatakan bahwa suara-suara yang dicurigai warga adalah suara mereka yang sedang bersenang-senang di tengah malam sampai subuh. Dalam perkembangan cerita ini, terungkap bahwa Titi tidak hanya memiliki Somol dan teman-temannya sebagai klien, tetapi juga beberapa pejabat kepala dusun dan 2 dokter di rumah sakit Cipu pernah terlibat. Namun, identitas mereka dirahasiakan. Titi dan para pemuda tersebut menolak pandangan bahwa apa yang mereka lakukan melanggar hukum, karena tidak ada yang dirugikan. Mereka berpendapat bahwa banyak orang yang terlibat dalam kegiatan serupa di hotel-hotel besar, mengapa hanya mereka yang digerebek? Namun, hukum terkait perbuatan tercela di negara ini tidak jelas. Proses hukum terhadap Titi, Somol, dan teman-temannya tidak dilanjutkan karena kelemahan undang-undang terkait keinginan seksual yang kuat. Selanjutnya, Darina memberikan keterangannya yang menyatakan bahwa dia sangat emosional terhadap suaminya, yang merupakan seorang petugas keamanan dan mantan tentara, karena menggunakan uang tabungan mereka untuk ikut dalam patungan membayar Titi untuk memuaskan kebutuhan biologisnya. Pasangan ini memiliki seorang anak dengan kelainan jantung yang membutuhkan perawatan dan biaya yang besar. Selama sebulan terakhir, gaji AF tidak jelas kemana perginya dan saldo rekening mereka tidak bertambah. AF mengklaim bahwa upahnya ditahan oleh atasan. Darina, yang merupakan seorang pedagang jajanan basah, melakukan penyelidikan sendiri untuk mengetahui kegiatan suaminya yang jarang pulang ke rumah. Teman kerjanya mengatakan bahwa dia sering bekerja dari siang hingga malam, tetapi ketika dia tiba di rumah, sudah larut malam hampir subuh. Darina memutuskan untuk melihat riwayat percakapan di ponsel suaminya selama 2 minggu terakhir dan menemukan bahwa suaminya mengambil uang tabungan dan menggunakannya untuk kesenangan bersama teman-teman di kediaman Titi. Ketika warga menggerebek rumah tersebut, AF marah dan mulai memukuli barang-barang sebagai tanda ketidakpuasannya karena Darina mengetahui kegiatan mereka. Darina yang sudah muak dengan pernikahan mereka, mengambil pisau dari dapur dan mengakhiri nyawa suaminya saat dia tertidur. Setelah itu, Darina mengantar anaknya ke rumah orang tua dan menyerahkan diri pada pihak berwajib. Keputusan hukum terkait kasus ini kemudian diambil. Pada hari Senin,
Tanggal 24 Januari tahun 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Phayeng menyatakan bahwa Darina Longpiset bersalah atas pembunuhan suaminya dan penggunaan senjata tajam. Wanita berusia 28 tahun itu dijatuhi hukuman 15 tahun kurungan karena dianggap sebagai konflik rumah tangga dan akibat dari perilaku buruk AF selama hidupnya yang menyebabkan penderitaan bagi Darina. Meskipun ada pembelaan dari beberapa komunitas warga yang meminta pembebasan Darina karena dia juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, hakim tetap menjatuhkan hukuman 15 tahun. Namun, melalui banding yang diajukan, hukuman tersebut berhasil dikurangi menjadi 10 tahun. Beberapa warga sekitar rumah Darina mengonfirmasi bahwa dia memang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya bekas memar di beberapa bagian tubuhnya sebagai bukti. Di sisi lain, beberapa komunitas wanita mencoba untuk menuntut Titi, Somol, dan beberapa pemuda dari Kampung Bufet agar diproses hukum atas perbuatan tercela mereka. Namun, sulit untuk melakukannya karena undang-undang yang berhubungan dengan tindakan tercela dan keinginan liar di Kamboja masih belum cukup kuat. Akibatnya, mereka semua tetap bebas dari tuntutan hukum. Berita terbaru mengungkapkan bahwa Titi dikabarkan telah kembali ke Samraung dan tidak berhasil menjadi perawat karena kasus ini dianggap melanggar kode etik profesi kesehatan. Namun, apakah pantas bagi Titi, Somol, dan dua pria lain yang sempat digerebek untuk dibebaskan? Dan apakah hukuman 10 tahun kurungan bagi Darina sudah cukup adil, mengingat masalah besar yang dia hadapi dalam rumah tangganya? Kisah yang mengguncang, perjalanan tragis Darina Longpiset dan Titi, dua wanita dengan nasib yang saling terkait. Dalam konflik rumah tangga yang berujung pada pembunuhan, Darina dijatuhi hukuman 10 tahun kurungan, sementara Titi dan rekannya tetap bebas dari tuntutan hukum. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.